Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia tanggal 22 September 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Amsal pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena cinta dan kasih-Mu yang senantiasa mengiringi kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau memperlengkapi kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami mampu melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kitab Amsal pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 di bawah perikop perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah. Aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegur dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkan aku menikmatinya, makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalnya dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama bersaudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Hari ini tema yang menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan adalah judi mengumpulkan angin. Tentu setiap kita tahu apa itu judi. Setiap kita pernah mendengar atau mungkin ada yang kemudian terlibat dalam perjudian. Judi itu sesuatu yang membuat kita terdorong supaya kita cepat kaya. Tapi ketika kita belajar dari firman Tuhan, kita harus melakukan hal-hal dalam dunia ini berdasarkan proses yang baik. Jangan sampai kita tidak melakukan bagian kita berdasarkan apa yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Agur bin Yake mengakui keterbatasannya ketika dia mau memahami soal kebenaran dan soal dia meminta Tuhan untuk tidak memberikan kekayaan atau kemiskinan. Tetapi bagaimana diberikan kepadanya rasa cukup?
Agur bin Yake juga mengakui bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Tuhan tidak bisa diubah dengan apapun. Sehingga ia tahu bahwa ketika ia datang kepada Tuhan, ia mohon perlindungan supaya ia dijauhkan dari kejahatan. Supaya apapun yang masuk, itu semuanya adalah dari yang cukup. Supaya ia tidak menjadi orang sombong. Tapi juga ia tidak mau miskin. Karena miskin bisa membuat seseorang itu jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Perjudian adalah sikap di mana seseorang itu dia tidak cukup dengan apa yang dia miliki. Ketika semuanya sudah dicurahkan, harta, kekayaan, dengan harapan bahwa yang kembali itu berlipat ganda. Tapi judi itu seperti kita mengumpulkan angin. Tidak ada apapun yang bisa kita dapatkan pada akhirnya. Kita hanya ada dalam ketakutan dan pikiran yang kemelut. Karena kita tidak tahu lagi kita mau lari kemana. Kita mau pinjam uang atau kita mau ambil uang di mana. Judi itu memicu yang namanya keserakahan dan keinginan untuk mendapatkan lebih banyak. Dan pada akhirnya fokusnya itu bukan Tuhan, tetapi uang. Tapi firman Tuhan mau menekankan, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mengandalkan apa yang menjadi bagian di dalam Tuhan. Itu yang kita lakukan. Jangan kita mengandalkan keberuntungan itu dari dunia ini. Sebab semuanya itu palsu dan sementara. Jangan sampai juga kita berharap kepada yang namanya uang, lalu pada akhirnya membuat kita sombong. Semuanya malah berlebih, dan yang lebih itu tentunya tidak akan baik. Nanti kita cepat gagal. Semuanya cepat hilang dan musnah dari hidup kita. Bagi saya ini luar biasa, Bapak Mama. Teguran untuk kita berbalik kepada Tuhan. Jikalau hari ini kita masih ada dalam kehidupan-kehidupan yang mengecaukan kita dan keluarga kita. Jangan sampai ada orang yang cerai, jangan sampai ada orang yang saling membunuh karena berjudi. Bahkan ada orang yang bunuh diri karena tidak sanggup lagi menjalani hidup ini. Marilah kita datang kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus terus menolong dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur atas semua cinta kasih-Mu yang kami terima, kami alami. Pada saat ini kami akan kembali ke dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus merangkul kami untuk kami boleh berjalan dengan pasti. Bahwa kasih Tuhan terus membuat kami menjadi lebih baik. Kasih Tuhan membuat kami terus menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.